Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini karena ada kegiatan di luar kampus. Bagus, jadi hari ini kita untuk pembelajarannya melalui YouTube ya. Nah, juga akan bagus berikan terkait dengan kisi-kisi untuk UTS yang nanti akan disiapkan. Oke, terkait dengan materi hari ini kita akan membahas tentang paragraf. Silakan nanti untuk presensi di kolom chat ya terkait dengan perkuliahan hari ini. Oke, materi kita berkaitan dengan paragraf. Nah, secara etimologi terkait dengan paragraf kita bisa lihat ya, para itu artinya jamak, graf itu artinya tulisan. Jadi kalau kita bahas tentang paragraf, tentu yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan kumpulan kalimat. Nah, perlu dipahami pula bahwa kumpulan kalimat ini bukan hanya pada tataran kalimat yang berkumpul saja, tetapi ada gagasan tertentu yang sama, sehingga kemudian mereka berkumpul menjadi satu. Gitu ya, itu esensi dari paragraf. Nah, yang perlu dipahami lagi, ternyata dalam sebuah paragraf itu memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga paragraf yang nanti kalian hasilkan itu minimal memiliki beberapa hal yang sesuai dengan aturan ya terkait dengan unsur dan sebagainya. Kalau menulis sebuah paragraf ya, jangan biasakan paragraf itu hanya terdiri atas satu kalimat. Nah, kita bisa lihat ya, kalau melihat dari unsurnya ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Dalam sebuah paragraf itu yang pertama ada yang disebut dengan ide pokok atau gagasan utama atau topik atau pikiran utama. Nah, di dalam ide pokok atau gagasan utama itu boleh dikatakan bersifat ini ya, tersirat gitu ya. Maka kalian harus mencari sendiri. Nah, itu kalau dalam sebuah paragraf yang sudah tertulis. Nah, kenapa ide pokok itu ada di dalam yang namanya kalimat utama. Jadi kalimat utama dalam sebuah paragraf itu kalimat yang di dalamnya mengandung ide pokok atau gagasan utama sebuah paragraf. Nah, selain kalimat utama, ada juga yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini yang fungsinya adalah untuk menjabarkan atau menjelaskan ide pokok agar tersebar ke seluruh bagian dari sebuah paragraf. Ya, jadi kalau bisa lihat dari unsur ini, maka sebuah paragraf itu ya minimal terdiri atas 3 kalimat ya. Ada kalimat utama, kemudian 2 kalimat penjelas. Jadi kalau untuk menulis menulis paragraf itu hanya satu kalimat yang panjang ya, kelihatannya panjang ya, masih kurang pas ya, karena keterpaduannya tadi ada unsur kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan sifat paragraf. Nah, sifat paragraf itu ada 2, ada yang disebut dengan kohesi dan koherensi. Ini seperti saudara kembar ya. Mengapa dikatakan seperti saudara kembar? Karena dua-dua sifat ini saling terkait. Kohesi itu keterkaitan kalimat, koherensi itu kesatuan ide. Maksudnya begini, kohesi itu realisasi dalam bentuk tulisan, koherensi itu pemaknaannya. Contoh misalnya di sini ya, Joni memiliki rumah yang sangat besar, titik. Rumah itu merupakan rumah pemberian orang tuanya, dan rumah tersebut selain besar juga sangat indah dan bersih. Nah, itu ada warna merah ya. Kalau kita lihat rumah itu merujuk pada apa? Pada rumah Joni yang besar. Kemudian orang tuanya jelas orang tua dari Joni. Kemudian rumah tersebut tadi rumah yang besar dan pemberian orang tuanya. Nah, yang bertanda merah itu disebut sebagai kohesi. Jadi dalam bahasa Indonesia ada formalkah kohesi. Itu kata ganti pronominanya, misalnya itu bisa substitusi, tersebut bisa substitusi. Nah, pemahaman tentang itu adalah tadi yang menyatakan rumah Joni, yaitu orang tuanya, tersebut merupakan tadi rumah Joni yang diberikan orang tua, itu namanya koherensi. Ya, jadi pemahaman itunya tersebut sebagai koherensi. Ini ya mengapa dikatakan tadi seperti saudara kembar, karena tadi ya realisasi dari koherensi, keterkaitan kalimat, keterkaitan ide adanya di kohesi. Tadi ada kata itunya tersebut.
Oke, nah jenis paragraf ini ada banyak ya. Di sini mungkin kita akan bahas kurang lebih 15 jenis paragraf ya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, kalau berdasarkan letak kalimat utama ya, nanti ada beberapa. Yang pertama ada yang disebut dengan paragraf deduktif. Jadi, kalau paragraf deduktif itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal sebuah paragraf. Kita lihat polanya ya. Polanya dari umum, khusus ke khusus. Contoh bisa dilihat di situ ada kalimat yang menggunakan huruf berwarna merah. Nah, ada beberapa fungsi bunga yang ditemukan dalam masyarakat titik. Bunga mawar biasa digunakan oleh kaum muda-mudi untuk menyatakan perasaannya kepada lawan jenis. Ada pula, nah semua itu kalimat yang kedua dan ketiga itu menjelaskan tentang fungsi bunga. Makanya disebut sebagai paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Nah, kalau paragraf induktif ini paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir, gitu ya. Contoh ada polanya dari khusus ke umum. Ini sebenarnya sama, ya. Lihat bunga mawar, bla 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 sampai dengan yang terakhir. Itulah beberapa fungsi bunga. Nah, kalau ini deduktif ada beberapa fungsi di awal, kalau induktif ada di akhir, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan variatif. Variatif itu berarti adanya pengulangan kalimat utama. Polanya dari umum khusus ke umum. Yang perlu dipahami begini, dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu ide pokok, ya, sehingga kemudian kalimat utamanya boleh lebih dari satu. Nah, kalau seperti itu lihat ya, ingat jangan diulang tulisannya, kalimatnya sama persis ya. Intinya saja atau tadi koherensinya saja. Misalnya ada beberapa fungsi bunga yang biasa ditemukan dalam masyarakat bla 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 bla. Itulah beberapa fungsi bunga. Jadi diulangi lagi di akhir untuk penegasan sebenarnya ya. Jadi saat kalian menulis secara ilmiah ada beberapa hal yang perlu ditegaskan, mungkin kan akan baus dengan variatif supaya berkesinambungan terkait dengan makna sebelumnya, paragrafnya dan sebagainya. Gitu. Berikutnya disebut dengan ineratif. Jadi ineratif itu ya seperti halnya inner beauty, cantik dari dalam begitu ya. Nah, ineratif juga letak kalimat utamanya tidak ada di awal atau akhir ya, tapi adanya di tengah. Tapi tidak bisa di tengah-tengah persis ya. Nah, karena makin ke tengah kalimat utama itu makin tidak koherensi. Nah, ini paragraf yang sangat unik ya, karena kelihatannya kohesi, nyambung secara kalimat, tetapi secara pemaknaannya tidak. Contoh misalnya, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Titik Semarang pernah diterjang banjir bandang tahun 1991. Akibat bencana itu bla 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 dan seterusnya. Pertanyaannya, paragraf ini membahas tentang apa? Perhatikan baik-baik di situ. Iya, tentang Semarang yang pernah diterjang banjir bandang. Semua kalimatnya membahas tentang itu, mendukung atau menjelaskan. Pak di situ ada Semarang, ya kelihatan nyambung, sama-sama Semarang, tapi yang dibahas itu di kalimat pertama itu adalah ibu kota Jawa Tengah. Nah, ini padahal kan ide pokok itu satu kesatuan ya, karena kan kalimatnya digunakan seperti itu. Maka Semarang ibu kota Jawa Tengah itu ya merupakan kalimat yang kohesi dengan paragraf yang lain, tapi tidak koherensi. Makanya ada di kalimat kedua, tidak ineratif. Kemudian yang kelima ada deskriptif. Nah, kalau deskriptif itu ya kalimat ada yang menyatakan seluruhnya kalimat utama, atau ada juga mengatakan tidak memiliki. Bolehlah begitu ya. Karena kalau kita lihat deskriptif ya, itu kalau yang berdasarkan letak kalimat utama semuanya tif semua ya. Nah, deskriptif ini ya hati-hati ya kalau misalnya membahas tentang misalnya Joni memiliki rambut kribo untuk menunjang penampilannya bla bla bla. Nah, itu kan semuanya adalah menjelaskan tentang Joni secara keseluruhan, secara detail. Nah, padahal kalau misalnya ada kalimat yang lain ya, misalnya Joni memiliki rambut kribo titik, rambutnya kecil-kecil dan tidak beraturan, selain lepek, bau misalnya begitu, berarti itu berubahnya menjadi deduktif gitu ya, karena seluruhnya kalimatnya ya membahas tentang tadi rambut Joni misalnya gitu ya. Oke, berikutnya jenis paragraf berdasarkan penyajiannya. Ada 5 juga. Yang pertama adalah deskripsi. Nah, penyajiannya berdasarkan sisi semua ya. Nah, berarti
isinya gambaran ya, seperti halnya kamu mendeskripsikan hal-hal tertentu ya, misalnya bisa objek, ruang kelas, rumah, suasana gitu ya. Suasana juga bisa ya, bagaimana misalnya suasana indahnya ataupun segarnya air terjun misalnya, itu kan bisa dideskripsikan ya. Atau hal-hal yang tadi kepanikan pada saat bencana dan sebagainya, itu kan deskripsi dari suasana. Yang kedua adalah eksposisi. Intinya eksposisi itu adalah definisi menjelaskan gitu ya. Jadi paragraf isinya menjelaskan. Nah, harus hati-hati ya, misalnya bagus memegang sebuah spidol. Kalau itu deskripsi kan berarti spidol misalnya warna tubuhnya putih dominannya, diameternya misalnya 2 cm, panjangnya misalnya 10 cm, itu deskripsi. Tapi kalau eksposisi ini adalah misalnya sebuah spidol, harganya misalnya 5.500 ya, kemudian kandungannya, itu berarti menjadi eksposisi. Yang ketiga adalah persuasi. Kalau persuasi di sini isinya ajakan ya, tapi paragraf ini paragraf yang tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu komponen paragraf yang lain, ada eksposisi, deskripsi ya, kemudian baru diakhiri dengan marilah, ayolah dan sebagainya, kita mengerjakan gitu ya. Itu persuasinya begitu. Jadi diberikan data fakta pengiring terlebih dahulu ya. Kemudian yang keempat adalah argumentasi. Nah, perlu dibedakan ya, argumentasi itu sebagai opini. Nah, argumentasi itu sebenarnya adalah pembuktian, tetapi terkait dengan pembuktian yang dilaksanakan itu harus dengan data-data valid. Karena tujuan argumentasi itu adalah mempengaruhi mindset ya, sehingga kemudian mengubah pola pikir. Jadi argumentasi itu pembuktian ya. Makanya misalnya Indonesia adalah negara yang sangat besar. Nah, ini kan masih berupa opini. Nah, sangat besar yang mana harus dijelaskan, maka bisa argumentasi. Misalnya secara luas wilayah dibandingkan dengan siapa ya, kemudian yang lain dan sebagainya. Nah, ini pembuktian gitu ya, dengan luas wilayah, kemudian terkait dengan tentangnya, alamnya dan sebagainya, itu argumentasi. Yang terakhir adalah narasi. Kalau narasi itu rangkaian cerita ya. Jadi seperti halnya kalau kalian misalnya bercerita kronologis tentang bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi tolong ibu dan seterusnya sampai berangkat sekolah, itu narasi. Jadi dimulai dari cerita. Hati-hati juga ya kalau misalnya narasi kecelakaan. Nah ya, step by stepnya kecelakaan, bukan kemudian cerita tentang jumlah korban, kejadiannya di mana ya, kemudian terkait dengan korbannya luka-luka berapa, itu menjadi eksposisi, benarnya begitu ya. Tapi kalau step by stepnya terkait dengan bagaimana kejadian itu, dimulai dari misalnya truk itu keluar dari rumah dan seterusnya bisa sebagai narasi begitu ya. Jadi nanti bisa diidentifikasi terkait dengan itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Ada generalisasi. Nah, generalisasi itu adalah general ya, artinya menarik sebuah simpulan di akhir. Nah, kalau seperti itu boleh dikatakan sebagai paragraf yang induktif, karena apa, kalimat utamanya di akhir ya. Kalau induktif itu kan kalimat utama. Contoh misalnya, hasil ulangan umum kelas 1H diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut. Mata pelajaran matematika rata-rata sekian, bahasa Indonesia sekian. Nah, ciri dari generalisasi itu biasanya di akhir ada kata jadi, dengan demikian dapat dikatakan misalnya jadi, kesimpulannya dan sebagainya. Nah, itu adalah pola generalisasi, pola menjelaskan ya, dari khusus-khusus kemudian menjelaskan di akhir sebagai konklusi gitu ya. Yang kedua adalah analogi. Nah, analogi sebenarnya sama seperti generalisasi, hanya ada hal yang dibandingkan, dan dari dua hal yang tadi memiliki mungkin kesamaan sifat, kemudian disimpulkan. Misalnya ya, contoh seorang bisa mengalami perubahan. Terkadang seorang mengalami nasib yang baik dan bagus, namun terkadang seorang tidak mengalami perubahan nasib sama sekali. Tidak jarang pula. Nah, penutupnya dengan demikian ya, kan sama Pak, dengan demikian sama. Iya, bedanya kalau untuk analogi di sini ada hal yang dibandingkan, makanya namanya analogi. Nah, kalau kita lihat dari paragraf ini yang dibandingkan apa? Nasib dengan putaran roda. Ya,
Nah ini ya yang berikutnya. Nah menerangkan, kalau menerangkan berarti eksposisi ya, misalnya tadi ya alat transportasi merupakan adalah dan sebagainya. Kalau merinci misalnya alat transportasi di bus yang ada di pool jumlahnya sekian sekian. Kalau contoh tadi contoh ya, misalnya ya mencontohkan apa, kemudian baru lanjutkan cerita. Pembuktian tadi argumentasi ya, misalnya negara Indonesia negara terbesar agraris misalnya. Nah itu kan berarti pembuktiannya di mana. Pertentangan juga sama ya, berarti paragraf yang isinya pertentangan ya, terkait dengan ini bisa membandingkan tapi isinya pertentangan, tidak usah disimpulkan ya kalau di dalam pola pengembangan. Nanti kalau disimpulkan jadinya analogi gitu ya. Kalau pertentangan saja si A si B ini bedanya di mana dan seterusnya. Kemudian klasifikasi ini berarti seperti jenisnya ya, misalnya berbicara jenisnya ada resmi tidak resmi, ini klasifikasi. Kalau pertanyaan ya dimulai dari pertanyaan, apakah fungsi kita hidup di dunia misalnya, kan pertanyaan, lanjutkan kalimat berikutnya. Kemudian hubungan kausal ya, sebab akibat ya, jadi sebabnya akibatnya apa, atau kebalikannya akibat sebab. Oke. Yang terakhir ya, berdasarkan satuan karangan ada 3 paragraf pembuka ya, pokoknya pembuka saja di awal. Kemudian ini paragraf isi atau pengembang. Nah pengembang ini ditentukan ya, jangan hanya ringkas tapi juga harus komprehensif. Nah gitu ya, jadi kalau ini biasanya di makalah ini. Kemudian terakhir penutup gitu ya. Nah kalau penutup seperti itu. Nah ini tugasnya ya, semua rekan-rekan mahasiswa diperhatikan. Nanti ada tugas kalian itu buat clipping saja. Tahu clipping tidak ya? Nah menempel dari koran bekas. Silakan nanti kalian mencari dari internet boleh, dari koran ya boleh ya, yang isinya satu paragraf, isinya adalah 3 sampai dengan 4 kalimat satu paragrafnya ya. Kemudian kalau sudah ditentukan, jadi boleh kamu teks ya. Ingat ya, satu paragraf yang kamu tulis atau yang kamu potong. Kamu bisa mencari dari sumber referensi lain ya, bukan dari yang misalnya tadi terkait dengan buku-buku dan sebagainya ya. Boleh saja kamu misalnya paragrafnya diambil dari koran juga boleh, berarti yang penting satu paragraf ditempel. Nah ini kalau sudah tahu satu paragraf ya, pembahasannya jangan yang sastra ya. Nah di situ kemudian digarisbawahi mana kalimat utama ya. Nah itu kemudian jenis paragrafnya apa ya, kemudian terakhir gagasan utama tiap-tiap paragrafnya apa ya. Jadi tiap paragraf itu ya, tiap paragraf itu dicari gagasan utamanya seperti apa. Oke gitu ya untuk tugas ya. Nanti kolom chat jangan lupa juga diperhatikan. Nah untuk UTS nya ya, perhatikan semuanya. Nanti pada saat UTS nanti jelas buka catatan kalau mata kuliah bagus ya. Nah yang kamu siapkan adalah materi sampai dengan ejaan. Kemarin kan kita ini ya, menuliskan ini terkait dengan menyunting karangan kemarin ya. Nah itu caranya begitu, nanti ada beberapa soal seperti itu. Karena untuk soal UTS nanti mengikuti jadwal yang tersedia. Kemudian nanti ada pada saat menulis ya, nanti di garis bawah kemudian menulis garis bawah ini UTS ya. Nanti pada saat UTS nanti sesuai jadwal ya. Kemudian nanti soalnya ada 4. Nah ya, sampai dengan sampai dengan ejaan ya. Jadi kemarin materi yang harus dipersiapkan untuk UTS berarti sampai dari sejarah, kemudian terakhir ya sebelum ini nanti bisa dipelajari, boleh kalian cetak kemudian kamu gunakan untuk bahan referensi dalam UTS gitu ya. Segera juga hubungi Pak Gus ya kalau ada kendala, mungkin tidak hadir dan sebagainya, bisa komunikasi lebih lanjut. Oke, kalau tidak ada yang lain berarti itu saja ya. Nanti jangan lupa presensi di kolom chat ya, live chat yang ada di sini. Kalau tidak ada yang lain itu saja yang bisa Pak Gus berikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya Pak Gus mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.